warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, aku Naila Nazmisipa. Di sini aku akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Yaitu ada topik pembahasan. Yang pertama, tentang Cisco. 2. Sertifikasi Cisco. 3. Praktik menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan yang keempat, perintah dan sayap terminal Cisco. Mengenal apa itu Cisco? Cisco merupakan sebuah perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan juga menjual perangkat network seperti switch, router, security device, yang diantaranya ada firewall, email security appliance, web security appliance, firepower, dan IPS. Ada juga VoIP device, data center atau UCS dan Nexus switch, wireless, diantaranya ada WLC dan access point. Nah, jadi perangkat yang diproduksi itu hampir semua lini network tersedia, mulai dari switch, router, firewall, access point, VoIP, dan juga dia memproduksi software. Kemudian, kalau kita lihat lebih dalam lagi, di produknya Cisco itu, yang unik adalah Cisco dia membagi berdasarkan kebutuhan dan juga berdasarkan marketnya. Ada juga pembagiannya berdasarkan besaran networknya. Ada juga untuk small business dan untuk enterprise. Dan ada juga untuk service provider. Kemudian ada pembagian berdasarkan kegunaannya. Di Cisco, dia punya produk khusus yang diperuntukkan untuk ISP seperti contohnya ada Cisco ASR. Kemudian Cisco dia punya produk khusus yang diperuntukkan untuk enterprise line. Misalkan, contohnya di sini ya, enterprise line. Nah, misalkan contoh perangkatnya itu ISR atau Natalis 3750 ataupun Natalis lainnya. Kemudian di Cisco juga dia punya produk-produk yang spesialis ada di data center. Nah, ini ya. Di antaranya ada Cisco Switch, Nexus, UX, dan juga software-software yang ada di data center. Selain itu pula, Cisco memproduksi perangkat seperti IoT, Internet of Things, kemudian dia punya perangkat security yang tadi disebutkan di awal seperti firewall, kemudian dia juga punya VPN, kemudian dia punya firewall and device seperti Umbrella, dan masih banyak lagi produk-produk yang lainnya. Nah, lanjut ada sistem operasi pada Cisco. Kalau tadi perangkat kerasnya, sekarang ada perangkat lunaknya yang diproduksi oleh Cisco. Contohnya, di networking ada beberapa jenis sistem operasi yang ada di Cisco. Yang pertama ada iOS. Nah, iOS ini adalah yang paling umum dan sering kita jumpai di perangkat Cisco. Contoh, sebuah perangkat misalnya router ataupun switch, di dalamnya terdapat sistem operasi atau software yang mengontrol perjalanannya perangkat tersebut. Mau switch ataupun router, dia punya operating atau US, contohnya ini dia pakai di switch 3750, 2950, dan router 1841. Ini ya. Di sini juga ada iOS XE, enterprise networknya itu untuk router ISR 4331. Ada juga iOS XR, ISP networknya itu router ASR 900 series. Lanjut di sini juga ada NXUS data center network yaitu switch Nexus. Nah, walaupun dia punya operating system, tapi secara umum konfigurasinya sama dan untuk pengoperasiannya dilakukan menggunakan command line interface atau besan CLI jadi bentuknya teks. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sertifikasi Cisco. Sertifikasi merupakan sebuah alat ukur terhadap sebuah engineer apakah sudah kompeten di bidangnya atau belum. Sertifikasi Cisco juga merupakan pembuktian kalau seseorang sudah memenuhi syarat terhadap suatu materi. Nah, di Cisco ada beberapa level seperti diantaranya ada entry level, associate level, professional level, dan expert level.
Pada Februari 2020, Cisco melakukan perubahan besar-besaran terkait sertifikasinya. Jadi, yang pada awalnya sertifikasi Cisco hanya berupa entry level, associate, professional, dan expert level, sekarang ada penambahan yaitu spesialis level. Untuk lebih detail kita bisa lihat di tabel berikutnya. Di sini aku akan jelasin perbedaan sertifikasi dulu dan sekarang. Nah, sertifikasi dulu di sini itu ada entry level, associate, profesional, dan expert. Nah, yang pertama itu ada entry level. Entry level ini merupakan sertifikasi di awal-awal. Dulunya ada CCNP, kemudian ada yang dikenal dengan SCND 1 dan SCND 2. Nah, namun ini sudah tidak ada lagi. Kemudian ada associate level. Nah, untuk associate level dulu ini ada materi tentang CCNA, CCNA Cloud, CCNA Collaboration, CCNA Cyber Ops, CCNA Data Center, sampai Customer Success. Nah, sekarang di level associate CCNA itu dihilangkan dan sekarang hanya berlaku untuk yang CCNA 200 sampai 300. Kemudian di level profesional untuk CCNP routing dan switch sekarang diganti namanya menjadi track enterprise. Begitu pula di expert level yang CCIE routing dan switchingnya juga diganti menjadi CCIE enterprise. Nah, perbedaannya ada di situ ya. Selanjutnya, pada sertifikasi yang sekarang, sertifikasinya yang berlaku adalah single exam. Untuk CCNA ini, jadi sudah tidak ada lagi ya kalau misalnya ada training CCNA Security, CCNA Wireless, atau yang lain-lain, itu sudah tidak berlaku sertifikasinya. Karena kalau kita pengen konsen ke suatu track, kita bisa ambil langsung di level profesional, misalnya di level CCNP ini. Jadi untuk sekarang sertifikasi yang berlaku adalah CCNA, CCNP, dan CCIE. Berbeda dengan aturan yang lama, untuk model ujiannya sekarang kita bisa langsung ambil ke salah satu level yang ada di sini. Kalian misalnya mau ambil CCNA atau mau langsung ambil ke CCNP atau mau langsung ke ambil CCIE juga bisa. Nah, gambaran sertifikasinya kurang lebih seperti ini. Ada CCNA, terus ada next levelnya ada CCNP, ini sepaket dengan spesialis, dan terakhir ada CCIE. Nah, di sini juga ada sertifikasi mengenai software. Selanjutnya mengenai Cisco Packet Tracer. Apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco sebagai media pembelajaran, pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi. Program ini dibuat oleh sistem dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama Packet Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Nah, untuk Cisco Packet Tracer ini mempunyai berbagai perangkat seperti router, switch, server, firewall, wireless, dan lain-lain. Gimana caranya mendapatkan Cisco Packet Tracer? Nah, untuk menggunakan atau mendapatkan Cisco Packet Tracer, kita perlu register terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa download software Cisco Packet Tracer-nya. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada register Cisco akun, yang kedua register NetAccess akun, yang ketiga download dan install Cisco Packet Tracer. Nah, di sini aku sudah punya aplikasinya. Di sini saya sudah menginstal softwarenya atau aplikasinya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Cisco Packet Tracer.
Kemudian kita akan belajar tentang fitur-fiturnya apa saja yang bisa kita lakukan di Cisco. Di sini kita akan belajar nambahin perangkat, menghubungkan perangkat, dan mengkonfigurasi perangkat. Nah, balik ke Cisco lagi. Di bagian tampilan awal ini sama sekali kosong, belum ada perangkat yang kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan perangkatnya, kita bisa fokus ke bagian bawah kiri di sini. Di sini itu ada network device, terus ada end device komponennya, terus ada router, switch, dan hub, dan lain-lain. Nah, terus di bagian atas manajemen file seperti save, hapus perangkatnya, kemudian bisa kasih label, terus kasih keterangan-keterangan dengan beberapa gambar di sini. Langsung aja kita akan contohkan membangun jaringan sederhana atau LAN Local Area Network. Pertama, kita gunakan perangkat switch 2960. Kalian bisa klik lalu tarik ke bagian tengahnya seperti ini. Kemudian ini bisa pindahkan. Kemudian kita tambahkan komputer isinya. Nah, oke. Kemudian kita hubungkan dari PC ke switch menggunakan kabel ini. Dari PC ke switch. Kalau sudah, kemudian kita kasihkan label buat keterangan di sini IP-nya berapa. Misalnya 192.168.10.1. Di sini juga dikasih. Lalu kita akan hubungkan dari komputer 1 ke komputer 2. Kita akan belajar menghubungkan komputer dalam satu network yang sama ini. Kemudian kita klik perangkat komputernya, desktop, IP configuration, static, dan IP address-nya kita isi yang tadi 192.168. Nah, subnetnya 255.255.255. Lanjut di komputer satu lagi. Lalu untuk pengujiannya kita bisa masuk ke command prompt. Nah, ini command prompt. Kita ping saja alamatnya. Ping 192, alamat yang di sebelahnya ya. Lalu enter. Nah, di sini sudah ada reply connect, atau kita juga bisa menggunakan simple video. Di sini kita kasih message atau surat dari komputer satu ke komputer satunya lagi. Dan di sini akan ada bacaan successful. Nah, successful ini untuk indikasi bahwa paketnya sudah sukses terkirim. Kalau kalian pengen save projectnya di Cisco Packet Tracer, dia bakal auto save dan otomatis tersimpan config-nya.
Selanjutnya, cara akses perangkat Cisco. Kita dapat mengaksesnya melalui beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan kabel konsol. Yang kedua, kita bisa menggunakan web-based atau graphical user interface. Yang ketiga, secure shell atau SSH. Dan yang keempat itu telnet. Nah, di sini kita akan coba menggunakan konsol. Jadi topologinya adalah kita punya perangkat, misalnya ada router atau switch. Misalnya ini router. Nah, router atau switch. Kemudian kita colokin kabel konsolnya dan kita konekin ke laptop. Kira-kira begini ya teman-teman. Terus kabel konsol itu seperti ini. Nah, ini ujung kabel konsol. Dan yang belah sini adalah untuk yang menghubungkan ke laptopnya. Nah, remote by console ini bisa kita lakukan ketika perangkatnya belum ada konfigurasi sama sekali. Artinya, belum ada IP yang bisa untuk kita akses. Nah, untuk caranya, kita siapkan kabel konsol, lalu hubungkan ke perangkat pada port konsol. Lalu, cek port konsol di device manager. Kemudian, login terminal Cisco melalui software putih atau yang sejenisnya. Misalnya ada CRI atau Mobexstream. Nah, dan terakhir login melalui port serial. Nah, ini contohnya di sini ada aplikasi atau software putih. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan mode konfigurasi yang ada di Cisco. Kemudian, kita coba implementasikan beberapa komen dan bagaimana nanti melakukan verifikasinya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai mode konfigurasi. Jadi, di Cisco itu ada 3 mode konfigurasi. Yang pertama, ada user mode. Yang kedua ada privilege mode, dan yang ketiga ada global configuration. Jadi di sini aku akan mempraktekkan tentang user mode melalui Cisco. Jadi kita buka dulu software Cisco-nya. Lalu kita tambahkan perangkat baru. Contohnya kita akan menambahkan switch seri 2960. Nah, cara aksesnya kita bisa gunakan kabel konsol, SSH ataupun telnet. Kali ini kita akan menggunakan konsol. Kalian tinggal klik perangkatnya, kemudian masuk ke command line interface. Nah, ini kalau misalnya kita sudah masuk ke CLI, kalian tinggal enter. Nah, ini namanya user mode. Nah, user mode ini digunakan untuk melakukan verifikasi konfigurasi yang sifatnya sederhana seperti kita bisa cek IP address, cek koneksi untuk ping, dan lain-lain. Kalau kita pengen tahu komen apa aja yang kita inputkan, kita bisa kasih tanda tanya. Lalu akan muncul opsi komen yang bisa kita gunakan. Ya, ada enable, exit, ping, show, dan lain-lain. Nah, kalau kita mau melakukan konfigurasi, kita bisa masuk dulu ke privilege mode. Nah, di sini caranya untuk masuk adalah ketikin enable, enter, lalu enter. Nah, ini nanti masuknya ke privilege mode. Nah, tandanya itu seperti ini, pagar. Untuk verifikasi konfigurasinya ini lebih detail. Bisa untuk manajemen file seperti untuk save, reset, copy, atau sekedar untuk hapus konfigurasi. Nah, itu bisa dilakukan di dalam privilege mode ini. Sama seperti tadi, kalau kalian ingin tahu komen apa aja yang ada di privilege mode ini, kalian bisa klik tanda tanya. Nah, di sini juga ada opsi untuk kalian inputkan. Ada clock, connect, copy, dan lain-lain. Tetapi, di privilege mode ini juga belum bisa dilakukan settingan atau konfigurasi. Jadi, caranya kalau kalian pengen lakukan konfigurasi, masuknya di global config. Komennya adalah configure terminal. Enter.
Nah, ini artinya sudah masuk ke mode global configuration. Ini kita bisa melakukan konfigurasi, menambah, menghapus, atau mengedit settingan yang sudah ada. Kalau kalian pengen tahu lebih detail, kalian tinggal pencet tanda tanya seperti tadi. Nah, ini dia opsi-opsi di dalam global configuration. Kalian juga tidak perlu menghafal komen-komennya, kalian cukup melakukan atau mengetik tanda tanya seperti tadi. Jadi, secara umum, mode konfigurasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada user mode. Nah, user mode itu tandanya seperti ini, switch. Kemudian, kalau kalian mau ke previous mode, caranya ketik enable. Nanti akan muncul previous mode seperti ini tandanya, yaitu pagar. Dan dari previous mode, kalian pengen masuk ke global configuration, kalian bisa ketik aja configure terminal dan akan muncul global configuration tandanya seperti ini. Kalau kalian pengen balik lagi ke step sebelumnya atau mode awal, kalian bisa ketik exit lagi. Nah, ini adalah menu awalnya atau user mode. Kemudian kita akan belajar melakukan konfigurasi setting hostname dan password. Caranya, buka Cisco yang tadi. Pertama, kita masuk di global config dulu. Ini sudah masuk di global config. Lalu, komen untuk mengganti hostname, kalian ketik hostname sama terserah hostname-nya apa aja. Di sini aku mau ketik switchcore ns. Nah, untuk hostname yang di sini kalian terserah ya mau input seperti apa. Kalau sudah kita enter, nah maka otomatis nama ini akan terganti menjadi nama yang setelah kita beri tadi. Nah, kemudian kita bisa tambahkan password untuk keamanan. Jadi kita pastikan yang bisa masuk ke perangkat hanya orang yang memiliki password. Caranya bisa ketik enable password. Nah, kemudian setting passwordnya. Passwordnya ini bebas ya, misalnya aku tulis rahasia. Lalu enter. Nah, supaya nanti bisa untuk verifikasi, kita bisa keluar dulu dengan cara exit. Nah, begitu masuk, kita dari user mode ke previous. Nah, di sini kalian bakal dikasih untuk menuliskan passwordnya. Jadi kita ketik saja password tadi, rahasia. Enter. Kemudian kita config lagi configuration terminal atau conft. Enter. Kita pengen setting lagi biar bisa menambahkan enable secret. Enter. Nah, di sini yang pengen aku tunjukin adalah enable password dan enable secret ini memiliki fungsi yang sama. Tetapi ketika kita inputkan dua-duanya, baik enable password atau enable secret, yang digunakan adalah enable secretnya. Nah, kita pengen gunakan enable password misalkan, tapi bisa lebih aman. Ada solusinya, yaitu dengan mengaktifkan service password encryption. Service password maka hasilnya kalau kita cek lagi verifikasi exit, dan kita ketik run atau running, maka di sini enable password sudah di-encrypt sehingga datanya jadi lebih aman, tidak bisa terbaca oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada perintah dasar untuk melakukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan di previous mode
Apa saja yang bisa kita verifikasi? Itu banyak ya, misalnya kita pengen verifikasi version, jadi bisa show version, atau pengen verifikasi IP address, yaitu show IP address interface Brave, atau pengen verifikasi VLAN, yaitu show VLAN, atau yang tadi kita verifikasi show run. Nah, atau itu konfigurasi yang sedang training dan sebagainya. Contohnya, saya ingin melihat waktunya. Di sini kita bisa ketik show clock, enter. Nah, di sini ada ya waktunya. Lalu saya ingin melihat IP address-nya. Kita bisa ketik show IP interface Brave, enter. Nah, ini dia. Nah, selain verifikasi show, di sini juga bisa kita gunakan ping dan tracer. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi banner MOTD yang fungsinya untuk menampilkan konfigurasi atau menampilkan message ketika kita login ke perangkat atau tulisan sambutan. Nah, cara settingnya masuk di global config. Lalu kemudian ketik banner MOTD. X dan enter. Lalu kalian bisa ketikkan atau masukkan teksnya. Di sini aku bakal tulis Kalau sudah, kalian enter dan kalian ketikkan huruf seperti ini. X, enter. Nah, message ini akan muncul ketika kita masuk ke perangkat. Jadi, kita exit. Dan di sini akan muncul. Nah, itu namanya banner MOTD. Nah, di Cisco itu konfigurasinya tidak auto save. Jadi kita perlu lakukan save konfigurasi secara manual. Artinya, konfigurasi ini hanya berlaku sampai perangkatnya mati. Jadi ketika restart, konfignya belum di-save, konfigurasinya bakal hilang. Nah, supaya tidak hilang atau tersimpan secara permanen, kita bisa simpan komennya adalah write. Atau bisa dituliskan dengan komen yang lebih lengkap, yaitu copy run start. Copy run start. Jadi fungsi kedua itu sama tujuannya. Ketika perangkat mati, dia akan tetap di-load dengan konfigurasi terakhir kita save. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.